Tes, tes 1, 2, 3. Tes apaan nih? Podcast dong. Podcast apaan? Podcast layar.id. Wah, Layar punya podcast ya? Ya, ini yang pertama. Pertama ini. Ya, ini yang pertama. Kita yang pertama dong. Yoi. Wah, tapi ngebahasnya tentang apa nih? Tentang Film. juga? Oh, Soal film dong. Film apa saja yang menarik, yang disukai oleh para pelayar-pelayar film kita. lokal gimana? Film Indonesia? No problem. Itu Film justru Korea? bagus. Nggak masalah juga itu juga Hollywood? bagus. Apalagi film Hollywood. Kalau Mas sendiri sukanya film apa? Semua suka. Semua Semua? suka selagi itu bagus ya. Bagus menurut selera gua dong gitu. Kalau nggak suka selera gimana? Seleranya nggak suka gimana? Kontennya, isinya itu bisa bagus, saya suka. Gua suka. Gitu. Bisa jadi dari sutradaranya, pengambilan filmnya, alur ceritanya, aktor-aktornya yang gua suka. Misalnya gua suka, ya udah gua tonton gitu. Nah, ngomongin sutradara nih ya, yang di Hollywood nih, Ya, yang paling kesukaan Mas siapa sih? nggak hafal. Nama-namanya nggak hafal. Tetapi ada Tapi sih filmnya beberapa suka. film. Ya, Kalau ada. dikasih tahu filmnya pasti. Ada satu film yang nggak bakal gua lupain seumur hidup. Apaan Itu tuh? Godfather. Oh, Godfather. Itu Ford Coppola sutradaranya. Ya, jadi ingat kan. Francis Ford Coppola itu adalah sutradaranya. Yang paling gua suka itu dari aktornya itu namanya Don Michael. Itu paling gua suka tuh. Wah, Sampai gua gimana, ngikutin cara Don Michael itu ngerokok. saking ngefansnya itu ya? Iya, jadi Oh. kalau ngerokok di kantor gitu, di kantor ngerokok sendiri begini. Jadi ngebayanginnya si Michael itu. Ya itulah kelebihan dari sebuah film. Jadi film itu bisa mempengaruhi para penontonnya, termasuk para pelayar-pelayar setia kita. Wow. Jadi mungkin mereka nih, para pelayar nih, mereka juga bakal terpengaruh oleh film-film yang mereka tonton. Tetapi kita bicara soal pelayar, perlu nih kita nyapa mereka dong. Siapa nih? Gimana emang samanya gimana sih? Halo pelayar. Hai. Selamat datang di podcast layar.id. Gue bersama Maisel bakal bicarain soal film, mulai dari Hollywood, film Korea, bahkan film-film produk sinias kita dong di Indonesia. Kita akan bicarain itu semua. Dan ini adalah awal, ini bukan akhir gitu. Dan akan terus berlanjut. Ya, terus berlanjut. Ini adalah awal dan bakal ada Semuanya untuk pelayar. ya untuk pelayar. Ke depan kita akan bicara soal film bersama gue Sule dan Maisel. ya kok diulang-ulang ya, supaya mereka ingat kita kan ya. Gimana Michelle? Kita akan bicara soal film Hollywood nih. Nah, gini loh Mas. Pernah lihat nggak sih di bioskop, misalnya ke bioskop? Sudah pernah ke bioskop kan pastinya. Tiap orang kayaknya pasti pernah ke bioskop. Iya, kemana lagi kalau dulu mah gua nontonnya layar tancap, sekarang ya nontonnya di bioskop gitu. Nah, merhatiin nggak sih di bioskop itu kalau antrian itu sering panjang banget, tapi untuk film Hollywood itu karena begitu mendominasinya kah atau gimana? Karena kontennya, karena filmnya memang bagus. Itu yang pertama, tetapi memang penonton film kita, para pelayar-pelayar kita yang setia ini, jadi mereka kadang-kadang menonton itu bukan karena mereka ingin menonton film tersebut, tetapi terbawa arus baca reviewnya, dengar dari teman-temannya, nonton ini bagus loh gitu. Padahal belum tentu itu adalah selera mereka. Jadi karena teman udah nonton terus itu ya. Iya. Itu kan film sudah menjadi bagian dari gaya hidup gitu. Nampaknya kalau kita bicara nih sama teman, terus gua nontonnya film A, terus lu nggak nonton, ketika kumpul kan lu krik-krik sendiri. Nah, kalau ngobrolin Hollywood mendominasi nih ya. Iya. Tahu nggak sih Mas, sebenarnya itu tuh perjalanannya emang udah panjang, udah dari 1900 kan. Padahal kan film Indonesia pertama itu yang diproduksinya di lokal itu kan Lutung Kasarung di Bandung tahun 1920-an. Iya. Itu udah lama kan 1920. Nah, pertanyaannya nih, kenapa Indonesia mulainya udah dari dulu tapi kok masih perkembangannya tetap gitu-gitu? Padahal kan Hollywoodnya udah jauh banget itu. Kenapa itu Mas? Banyak faktor sebenarnya Mas.
Jadi itu? pelayar-pelayar yang setia kita ini gitu, itu menjadi salah satu penyebabnya. Oh, Jadi dukungan secara dari pribadi-pribadi maksudnya. Dia ada sinias nih mengeluarkan sebuah film baru, apakah dia ditonton atau tidak, gitu kan. tapi Mas, Semakin banyak yang menonton, itu kan semakin populer gitu. Oke. Itu barangkali menjadi salah satu faktor gitu. tapi gue nggak setuju loh kalau dibilang penonton menjadi salah satu. Oke, penonton itu masuk ke faktor ya. Salah satu. Tapi kan, tapi kan kalau disuruh ayo nonton film ini, ayo nonton film ini, kan kayaknya nggak adil. Itu kan film kan sejenis, bukan sejenis sih, Iya. emang produk. Sedangkan sebagai pembeli, ya gue nggak mau dong disuruh-suruh nonton, apalagi ya sesuatu yang nggak bagus, sesuatu yang jelek. Betul. Otomatis ya mau dari mana ya bodo amat. Kan kayak baju aja ya. Iya. Oh dari luar negeri nih, Iya. ya bodo amat. Kalau dari lokal juga, kalau sananya jelek ya buat apa kan. Iya, faktor lainnya tentu saja dari sutradara, terus dari naskah, dari alur cerita, dari aktor, banyak lagi sih sebenarnya. Mungkin mulai dari secara teknis, mulai dari kamera yang dipakai, biaya produksi dan yang lain-lain. Atau jenjang waktu yang mereka butuhkan dalam memproduksi film tersebut. Jadi waktu kadang-kadang juga mempengaruhi. Misalnya dalam memproduksi satu film nih di Indonesia, mestinya dari rumitnya film ini, seperti yang terakhir adalah film Bumi Manusia katakanlah, itu adalah film Hanung ya? yang Hanung, itu adalah film yang sebenarnya sangat sulit untuk dicapai, tetapi Hanung berhasil untuk melahirkan film Bumi Manusia. Setidaknya itu dulu. Kalaupun para pelayar-pelayar yang sempat nonton Bumi Manusia tidak sesuai dengan ekspektasinya, Nah, ya gimana tuh? tidak ada soal. Yang penting Hanung sudah mencoba untuk Oke. memberikan jawaban kepada masyarakat Indonesia kalau Bumi Manusia karya Pramoedya Anantatur itu bisa diangkat ke layar lebar. Oke. Jadi Itu salah satu contohnya ya. nah yang gue tangkap dari Sule ini ya, berarti tugas sinias itu adalah memberi pilihan-pilihan. Iya. Dan tugas penonton, bukan tugas. Ya, penonton itu terserah memilih yang mana gitu Iya, kan. betul. Tapi kan kalau sananya ada banyak pilihan, tapi pilihannya tetap yang apaan sih? Mending yang Hollywood aja gitu. Gimana tuh? Apa berarti kan otomatis industri Indonesia, perfilman Indonesia kan tetap bakalan turun. Iya. Film Hollywood itu rasanya memang berbeda gitu. Memang beda rasanya. Jadi kita barangkali karena kita dari kecil, ini barangkali dan mungkin salah satu faktor dari banyak faktor. Dari kecil di TV, di televisi, TV, okay. Ada program penayangan film-film Hollywood di situ. Mungkin Jadi itu ada pengaruhnya ya? ada juga. Itu Okay. kan menjadi, itu melekat kan. Film itu kan secara visual dia melekat gitu. Kita ingat dulu waktu kecil pernah nonton film Hollywood apa gitu misalnya. Mungkin pelayar-pelayar nanti bisa komen gitu. Sewaktu masih kecil nonton di TV film Hollywood apa yang ditonton di televisi dan kemudian kangen dan menemukan di YouTube misalnya atau di tempat-tempat lain. Jadi Itu, flashback gitu ya? ya. Oh, masa kecil gue nonton ini nih, waktu gue nonton ini gue lagi gini nih gitu ya? Misalnya kita siapa yang tidak tahu film Titanic? Oh Ya, iya. itu legendaris banget gitu. Lagunya juga, tetapi film itu kan box office ya, itu luar Lepas biasa. ada yang suka dan ada yang enggak gitu kan? Itu memang harus selalu ada. Selalu ada. Ya, suka dan tidak suka itu kan persoalan selera sebenarnya. Soalnya Tapi- mustahil juga semua orang bakalan suka kan? Kalau Marcel sendiri dari Hollywood apa yang disukai? Wah, Hollywood itu gede loh mas. Ya. Jadi kan justru karena gede itu, jadi tuh kita punya banyak pilihan di sana. Oke. Dan kayak gue kan suka nonton yang katakanlah Wes Anderson nih, Mm-mm. itu kan yang quirky gitu kan, warnanya yang unik, auranya unik. Tapi di saat bersamaan, gue juga suka nih film kayak David Lynch yang aneh-aneh, David Cronenberg yang kok ada serangganya dan sebagainya. Mengingat Hollywood, kita bicara Hollywood, nampaknya kita akan terbawa pada yang namanya Golden Globe atau Oscar. Ikutin tidak? Atau Marcel ini pernah menonton film gara-gara film tersebut sudah pernah menang di Oscar atau aktornya atau sutradaranya. Ini juga buat pelayar-pelayar juga loh ya gitu. Mungkin ada yang menonton, ada yang menonton film gara-gara dia Oscar dulu gitu. Nah, gue juga sebenarnya kan pernah tuh yang
Roma itu Roma Cuarón Iya. gitu kan, Iya, filmnya iya, iya. Cuarón. Gue bilang Iya. wah itu kok Roma masuk ke pilihan film berbahasa asing ya. Oke. Padahal kan itu saudaranya Cuarón, akhirnya nonton Iya. dan suka. Nah, ngobrolin soal Hollywood dan Indonesia, kenapa sih Indonesia nggak bisa se-Hollywood? Padahal kalau dipikir-pikir Korea aja nih yang jauh, bahasanya bukan bahasa Inggris, Mhm. budayanya beda, Mhm. warna orang Iya. beda gitu kan. Kok bisa diterima malah ada namanya Hallyu kan, Korean Wave. Oke. Itu kira-kira kenapa, Mas? Sebenarnya tidak jauh berbeda sih. Polanya, Oke. caranya gitu, mulai dari Hollywood, bagaimana Hollywood itu sampai ke Indonesia disukai oleh banyak orang. Karena film itu kan sejenis petualangan ya. Iya, Satu film itu bisa dinikmatin oleh beberapa orang dengan petualangannya berbeda-beda. betul sekali. Jadi kita membicarakan film itu seperti kita ada di sini, tetapi melalui film kita bisa kembali ke masa lalu atau kita bisa merangkak ke masa depan. Berarti film itu magic dong ya. Doi. Karena pertama dia lahir dari kisah nyata Oke. yang kemudian mereka terjemahkan ke dalam sebuah film sesuai dengan apa yang diinterpretasikan oleh sang sutradara. Termasuk film-film Korea gitu. Kita melihat film-film Korea seolah-olah kita tidak bisa mencapai itu di kehidupan nyata. Tetapi ketika kita nonton film Korea, itu terjadi gitu. Atau ada film-film Korea itu yang tentang patah hati gitu. Kita nih para pelayar-pelayar seperti kalian yang sekarang lagi patah hati atau kemarin mengalami patah hati, ketika nonton film Korea, yakin kalian merasa punya teman. Iya nggak? Jadi kita tuh nggak cuma sendiri. Iya. Apalagi di zaman-zaman harus work from home gitu ya, harus sendiri, harus ngurung diri. Teman cuma bisa WhatsAppan. Dan akhirnya jadi temennya Lee Min Ho ya. Iya gitu. Itu dari situ bisa mengambil pelajaran, mengambil hikmah dari film itu. Misalnya nih, ada satu film Korea itu bicara tentang patah hati misalnya. Oke. Terus ada pelayar-pelayar, kalian nih yang setia nonton film Korea, ketika nonton film tersebut dan merasa kalian senasib dengan tokoh di dalam film tersebut, gitu, berarti mereka, oh begitu cara dia menyelesaikan. Empati ya. Iya. Empati itu kuat sekali dalam film. Sekali dalam sebuah film. Tapi bisa nggak sih ya kira-kira Indonesia mencoba menyalip Korea Selatan gitu dalam hal film? Soalnya kan kalau dipikir-pikir Indonesia juga nggak jelek-jelek amat ya. Enggak, banyak Ada sekali. Joko Anwar, Molly Surya, Banyak. Garin Nugroho, Riri Riza, Riri Riza. Terus aktrisnya juga kan ada Vincent Hakim, Dian Reza Sastro, Reza Nicholas Radia. Saputra kan, wah. Ya. Terus apa nih yang membatasi Indonesia sampai ke sana? Seperti yang kita ketahui bersama, bahkan para pelayar sebenarnya tahu sih sebenarnya. Cuma mereka itu kadang-kadang lupa juga terhadap masalahnya. Masalahnya satu, biaya produksi misalnya. Oh, Ya kan. penting juga itu ya. Ya biaya produksi, terus alat-alat yang dipakai seperti kamera, terus keaktoran, naskah cerita. Kita banyak sebenarnya film-film yang bisa diangkat ke layar lebar. Maksud gua bukan film tetapi buku yang bisa diangkat ke layar lebar. Dan itu sudah banyak yang diadaptasi ya, tetapi masih belum naik ke bagian produksi gitu. Dan itu bisa saja akan menjadi salah satu film modal untuk mengejar ketertinggalannya terhadap Korea, lebih-lebih Hollywood. Gini nih Le, kan banyak nih pelayar yang nonton. Banyak. Kita kan nggak tahu kan pelayar ini sukanya apa atau apa. Taunya ya pastinya nggak mustahil nih dari mereka ini ada yang pengen jadi filmmaker. Iya dong, pelayar itu sebagai penikmat film, tentu mereka ini tidak hanya menonton film, bisa saja mereka menonton film Korea karena mereka ingin mencari inspirasi dari situ untuk juga bikin film. Nah, kira-kira apa nih PR bagi calon sineas baru dengan PR-PR semuanya itu loh, dengan kenapa nggak bisa sampai Korea, mengalahi Korea, atau seenggaknya sejajar lah dengan Korea. Ya. Kira-kira apa nih yang perlu Nah, untuk para calon sinias nih, walaupun gua nggak pernah memproduksi sebuah film gitu ya, Oke. tetapi dengan masalah-masalah umum yang sering kita terima, baik itu di layar.id maupun dengan sumber-sumber yang lain, yaitu tadi ada beberapa. Tetapi yang paling penting adalah yang perlu kalian ketahui para pelayar yang setia, juga Michelle, Oke. kreativitas
kreatif, original, genuine, menjadi diri sendiri. Gue mau bikin film versi gue, bukan Hollywood, bukan versi Korea, bukan versi Eropa Bollywood. barangkali. Pokoknya tanpa madhab. Kita mau bikin film original seperti yang sudah masuk internasional itu, Oke. film dari timur. Oh. Dari NTT. Belum dengar kebetulan. Oke. Ya gitu. Oh, Marlina. Iya, Oh, Marlina, astaga. ya itu. Iya. Nah, jadi gitu buat player semua ya yang pengen jadi sineas nih. Apa tadi Mas? Harus jadi Diri diri sendiri. Yang penting kalian mau bikin film nih kreatif, gali sedalam-dalamnya kreativitas dalam diri kalian, para Dengar pelayar yang mau jadi sineas. Karena banyak di YouTube sineas-sineas muda baru yang mereka orisinal. Cuma mereka di YouTube dengan seadanya saja, dan itu jadi. Dan itu viral juga di YouTube gitu. Dan itu perlu kita apresiasi. Kita sebagai nahkoda dari podcast layar.id yang siap membawa para pelayar untuk berlayar di dunia podcast, sinematik. ya dunia sinematik dan podcast Selanjutnya bersama gue Sule dan gue Maisel. Nah, okay, see you next time. Thank you.